there's not much to do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Nah, di video kali ini aku akan mencoba house tour rumah. Jadi rumah aku ini berada di pinggir pantai, sekitar 2 km jaraknya, 10 menit kalau misalkan naik kendaraan. Jadi udaranya di sini tuh cukup panas, makanya aku walaupun punya lahan sedikit tapi ditanami dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan juga tanaman. Dengan banyaknya tanaman ini sehingga membuat rumah aku ini selalu sejuk ya teman-teman. Nah, kemudiannya lagi rumah aku itu menghadapnya ke selatan, jadi nggak terlalu menerima sinar matahari yang langsung. Nah, ini untuk tamannya. Ini tuh taman yang benar-benar mungil, memanfaatkan lahan yang sedikit. Nah, ini pemandangan kalau misalkan malam hari. Jadi di situ aku taruhin lampu gitu ya teman-teman. Jadi nuansanya itu lebih enak banget kalau di malam hari. Sebelum masuk ke ruang tamu, di sini ada teras. Teras ini juga bisa untuk nerima tamu, untuk anak-anak ngaji, pokoknya serbaguna. Tempat nongkrong-nongkrong juga ya teman-teman, tempat kumpul keluarga. Nah, kemudian kita masuk ke dalam sini, ada ruang tamu yang tidak terlalu besar ukurannya, hanya 4 kali 2,5. Untuk terkesan lebih luas di ruang tamu itu, aku hanya menyimpan barang-barang yang memang dibutuhkan seperti kursi. Nah, kita balik lagi ke ruang depan. Di sini aku mau memperlihatkan ada 2 pintu masuk di sini. Yang pertama tadi ruang tamu, kemudian yang kedua ini ke satu ruangan. Dulunya itu tuh kamar. Kemudian aku bongkar menjadi toko online dulu. Di sini banyak banget baju-baju jualan online aku ya teman-teman, tapi karena bangkrut ketika pandemi aku ubah menjadi ruangan seperti ini, bisa untuk nerima tamu atau waktu kemarin tuh aku gunakan untuk kantor. Jadi kantor suami, kelas anak-anak juga di sini ketika pandemi kemarin ya teman-teman, tapi sekarang udah jarang banget digunakan, makanya ini lahan kosong aja atau ruangan kosong aja. Nah, ini juga nantinya itu untuk kamar sebenarnya. Nah, di sini masih ada komputer tempat kerja suami. Ini langsung keluar ada 3 jendela yang digeser gitu ya tempat pintunya. Untuk ruang depan ini kalau misalkan nggak ada mobil itu terasa lebih luas lagi ya teman-teman. Nah, aku mau sedikit cerita tentang pembangunan rumah ini. Jadi ketika aku setelah menikah, kemudian tinggal di rumah mertua sekitar 3 tahun ya teman-teman, sampai aku punya 2 orang anak, anak pertama sama anak kedua. Baru ketika hamil anak ketiga, kita nyari-nyari tanah, dapatlah di sini. Letaknya itu lumayan strategis, jadi deket ke pasar deket. Kemudian rumah sakit tinggal nyebrang, sekolahan juga di sini tinggal nyebrang. Jadi di rumah aku ini, di kampung aku diapit sama beberapa sekolah gitu teman-teman. Ada sekolah SMA negeri, bahkan aku dulu alumni di sana. Ada MAN negeri juga sama. Pokoknya kalau di Pelabuhan Ratu ini daerah aku merupakan daerah sekolahnya. Makanya di kampung aku itu banyak banget rumah-rumah yang kamarnya semisalnya kosong dikosin ke anak-anak sekolah. Dari ruang tamu yang kecil mungil, sekarang kita berpindah masuk lagi ke dalamnya teman-teman. Ini adalah ruang keluarga, namun kita mau belok dulu ke kamar. Nah, untuk ukuran rumah aku itu 10 kali 12. Nah, di rumah aku ada 4 kamar pada awalnya, hanya 2 yang sekarang ditempatin. Nah, ini kamar bisa untuk kamar anak-anak, kalau misalkan ada tamu kamarnya di sini juga. Nah, untuk kasurnya itu bisa dipakein 1 ataupun 2 ya teman-teman. Ini kamar yang baru kemarin aku makeover. Jadi untuk teman-teman yang lama ngikutin aku mungkin udah tahu ya, karena aku udah beberapa kali house tour rumah.
ini udah kali keberapa gitu. Nah ini perubahannya seperti ini. Kamar ini udah berubah, yang asalnya warna biru sekarang udah berubah menjadi warna putih sama coklat. Nah ini yang ditambahin itu cuma catnya aja diganti. Untuk aksesoris kayak lemari itu sama sekali nggak diganti. Hanya di sini ada perubahan dari tempat tidurnya aja ya teman-teman. Asalnya menghadap barat, sekarang tuh udah menghadap ke selatan. Nah untuk ukurannya kamar ini kecil ya teman-teman, hanya 3 kali 3 meter. Karena di tempat aku ini panas banget, otomatis setiap ruangan atau setiap kamar itu harusnya ada AC. Cuma memang hanya 2 kamar ini aja yang kita kasih AC. Di belakang pintu itu aku simpenin gantungan, jadi gantungan itu langsung dikait gitu aja, nggak usah pakai paku, jadi lebih aman. Nah posisi dari sebelah sini kayak gini ya teman-teman penampakannya. Sekarang alhamdulillah cuma 2 warna ini, coklat sama putih, jadi terkesannya lebih luas, gak terlalu rame. Oh iya, kasur di kamar ini pun bisa dikeluarin satu ya teman-teman. Jadi bisa posisinya satu kayak gini, terlihatnya itu lebih luas banget kalau misalkan satu. Punya rumah yang benar-benar nyaman itu adalah impian semua orang gitu ya teman-teman, termasuk aku dulu ketika belum punya rumah. Pengen banget punya rumah, dulu mimpinya itu biarin aja kecil, yang penting punya sendiri gitu teman-teman. Nah alhamdulillah sekarang akhirnya terwujud, makanya aku pengen memberikan yang terbaik karena ini merupakan mimpi aku, cita-cita aku dari dulu. Sebisa mungkin aku pengen bikin rumah ini menjadi tempat yang ternyaman. Nah ini ruang tengahnya juga sama, ada satu perubahan di sini. Perubahannya terletak di gordeng ini ya teman-teman. Asalnya gordeng itu ada poninya, jadi terkesan lebih pendek. Tapi sekarang aku buka poninya, kemudian diganti sama yang gordeng yang tipis yang warna putih itu. Alhamdulillah terkesannya jadi lebih luas, walaupun cuma sedikit perubahan. Nah di sini aku taruhin rak kayak gini untuk nyimpen buku, karena suami suka baca-baca buku gitu ya teman-teman. Untuk menambah supaya lebih manis lagi, di bawah tahapan ini tuh aku nyimpen tanaman bunga, ada bunga hidup, ada juga bunga mati di sini. Nah untuk posisi dari arah sini seperti ini ya teman-teman. Nah ini waktu dulu nggak ada panel yang warna coklat itu. Asalnya bablas aja dari ruang tamu itu kelihatan sampai ke dapur, bahkan ke ruang utama atau kamar utama pun kelihatan. Alhamdulillah sekarang udah ada panel ini yang coklat ya teman-teman. Nah kemudian 2 dinding itu aku gunakan molding. Jadi ini tuh baru-baru ya teman-teman, bukan dari pertama kali. Ini baru sekitar 3 atau 4 bulanan yang lalu. Ini karena temboknya itu udah rapuh, udah lama, udah sekitar 13 tahun yang lalu. Makanya di sini kita tempel menggunakan holo, kemudian dikasih gipsum. Setelah rata itu baru dikasih molding, sehingga tampilannya lebih cantik kayak gini. Untuk area ini nggak terlalu banyak perubahan, ini benar-benar perabot lama. Nah ini ada satu kamar mandi antara kamar yang depan sama gudang. Ini kamar mandi aku peruntukkan untuk tamu ataupun untuk anak-anak di sini. Jadi rumah aku itu ada 2 kamar mandi. Ini kamar mandi yang pertama, nanti satu kamar mandi lagi ada di kamar utama. Ini ukuran kamar mandinya 1,5 meter kali 1 meter ya teman-teman. Nah kita berpindah ke kamar utama. Ini kamar utama juga nggak terlalu banyak perubahan, masih sama seperti dulu. Warnanya itu belum berubah, dari dulu warnanya itu biru ya teman-teman. Nah pas pertama kali masuk itu ada gantungan kunci supaya aman ya teman-teman. Apalagi suami itu paling sering nanyain kunci. Setelah ada tempatnya nggak pernah nanya-nanya lagi karena udah tahu tempatnya di situ.
Nah, kamar ini lumayan paling luas, ukurannya itu 4 kali 5 meter ya teman-teman. Ini tuh dulunya ada taman di sini, karena menurut aku nggak terlalu berguna gitu ya teman-teman. Makanya kita rombak, kita bongkar sehingga ditambahin kayak gini. Jadi lebih luas. Kalau dulu ukurannya 4 kali 4 kalau nggak salah rumah aku. Nah, ini tuh ada kamar mandi. Jadi di sebelahnya ini ada gudang, nggak aku liatin soalnya gelap. Jadi pencahayaannya kurang. Ini kamar mandi di kamar utama. Lumayan lebih luas dari kamar mandi yang satu lagi. Karena kadang-kadang anak-anak juga pada mandi di sini. Nah, untuk kamar mandi ini udah pada tahu semua. Aku sering banget bikin video di kamar mandi ini, terutama tentang bersih-bersih kamar mandi ya teman-teman. Nah, dari kamar mandi balik lagi ke kamar, kita mau ke dapur ya teman-teman. Nah, sebelum ke dapur kita lewatin dulu, ini ada kotak obat. Pokoknya yang punya anak itu wajib banget punya tempat obat kayak gini, minimal sedia selalu paracetamol. Nah, ini untuk dapur ini tuh merupakan dapur yang pertama kali dibikin. Ini dapur lama, tapi sekarang udah nggak digunakan untuk masak lagi. Di sini hanya ada tempat penyimpanan ini untuk belanja bulanan. Ini tuh isinya kayak mie, kopi, minyak, persabunan gitu ya teman-teman. Aku masuk-masukkan ke sini supaya terlihatnya lebih rapi, lebih estetik gitu ya. Dengan warna putih itu membuat ruangan pokoknya lebih luas, nggak begitu rame. Nah, kemudian kita lihat lagi ke arah mesin cuci ya teman-teman sekarang. Nah, ini mesin cucinya ada di sini. Jadi di rumah aku itu mesin cuci terpisah, gak disatuin dengan kamar mandi. Untuk mesin cuci aku simpan di sini. Jadi waktu dulu antara kompor sama mesin cuci itu deket banget. Sekarang udah pindah. Nah, untuk penyimpanan alat-alat kebersihan aku taruh di belakang pintu dapur. Jadi memanfaatkan area belakang pintu. Waktu itu kumuh banget ya teman-teman. Udah aku makeover juga, alhamdulillah sekarang udah begitu cerah. Nah, ini untuk dapur lama, ukurannya kecil banget. Mungkin ini untuk keseluruhan ada 3x3, cuma kepotong sama meja dapur ya. Nah, ini juga udah rusak, keramik-keramiknya itu udah pada ngangkat, ada yang copot. Aku pengen segera makeover sebenarnya ya teman-teman, lagi nunggu budgetnya. Aku masih nabung dan menabung. Nah, kemudian ini adalah dapur basah. Waktu dulu ini tuh ruang belakang atau halaman belakang. Dulu tuh ini untuk jemur-jemur baju, tapi ternyata seiring berjalannya waktu, pembangunan di kampung aku itu pesat banget. Di pinggir rumah yang asalnya belum ada bangunan sekarang udah 2 tingkat. Jadi kalau ngejemur di sini nggak bakalan kena sinar matahari. Dulu masjid juga belum tingkat, sekarang alhamdulillah udah 2 tingkat. Jadi diapit sama 2 bangunan yang udah pada tinggi-tinggi. Nah, ini posisi dapur lumayan luas karena ini tuh dulu teras di luar gitu ya teman-teman. Sekarang udah aku pagar semuanya, ditutup. Karena rumah aku itu dikelilingi sama jalan, sedangkan aku punya anak kecil, jadi otomatis harus benar-benar tertutup. Nah, di sini walaupun di dalam ada meja makan, tapi tetap kita makannya lesehan di sini. Ini adalah tudung sajinya. Alhamdulillah kalau makanan udah lengkap. Apalagi sekarang anak-anak udah pada kumpul semua, hanya yang tidak pulang itu anak aku yang perempuan ya teman-teman. 5-5-nya udah ada di rumah, tinggal 1 lagi yang masih di pondok. Katanya si teteh itu nggak mau pulang, pengen lebaran haji di sana di pondok. Nah, di sini dulu lemari ini tuh di dalam, sekarang aku pindahin keluar. Ini mesin cuci lama, sayang banget kalau misalkan dibuang. Ini masih bagus ya teman-teman, cuma perlu dibetulin sedikit aja. Nah, ini lemari perabotan aku taruh di sini. Alhamdulillah untuk perabotan di sini aman walaupun di luar.
Jadi belum pernah ada kejadian perabotan digigit sama tikus. Alhamdulillah ya teman-teman, nggak kerasa videonya udah hampir berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.